Yang teks coba cek. satu. Halo. Satu. Halo. Kabelnya longgar nggak kayak punya Doyong waktu itu? Iya, enggak. Ini punya Pak Sultoni, yang punya Doyong emang kacau. Kesenggol dikit langsung lepas. Hilang. Suaranya hilang langsung. Yang orang itu Udah di sini bang, udah bang. Lamaan bang. Pala nih kepala. Handphone turun handphone dikit bang. berdiri bentar ya. Oke. Ya. Dari samping belum jauh. Silakan. Saya Rosi Brilian. Boleh kita baca dulu Pak ini apa dasar dari penyerahan surat ini dan niatnya mau bertemu dengan saya. Oke, ya, selamat pagi rekan-rekan sekalian. Hari ini kami dari Indonesia Corruption Watch dan juga Kontras hadir di kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk menyampaikan permohonan informasi mengenai permasalahan KPPS dan juga permasalahan Sirekap. Tentu permohonan informasi ini berlandaskan kegelisahan kami melihat permasalahan Sirekap dan juga KPPS yang sudah menjadi perbincangan publik dan sudah menjadi sorotan berbagai banyak pihak, sehingga kami memutuskan untuk menyampaikan permohonan informasi. Permohonan informasi mengenai Sirekap kami ajukan yang meliputi dokumen pengadaan, dokumen anggaran, dan juga daftar kerusakan yang pernah terjadi di Sirekap, gitu ya. Itu kami lakukan agar kami bisa memeriksa bagaimana prosesnya, apakah sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, gitu. Kalau untuk KPPS. Ya, mungkin menambahkan sedikit ya, selain permasalahan soal aplikasi atau websitenya Sirekap, kami juga menyoroti berbagai persoalan ya soal kemanusiaan. Karena Kontras basicnya adalah organisasi hak asasi manusia, tentu kami melihat permasalahan pemilu ini dari human rights based approach in general election. Jadi pendekatan hak asasi manusia itulah yang harus dikedepankan dalam penyelenggaraan pemilu. Nah, hari ini kita melihat bahwa ada 91 per kemarin gitu ya, 94 petugas KPPS yang telah meninggal dunia dan 4.000 lebih dinyatakan sakit. Dan kami meminta pertanggungjawaban KPU gitu ya. Seharusnya KPU bisa secara terbuka dan transparan menyampaikan kepada publik gitu ya. Apa sebetulnya alasan sesungguhnya? Kalau kemarin kita lihat hanya kelelahan gitu ya. Berulang-ulang disebutkan hanya kelelahan dan seterusnya. 2019 kita ingat juga bahwa 800 lebih meninggal juga karena kelelahan. Artinya apa? Tidak ada perbaikan yang signifikan dari KPU dalam melihat persoalan-persoalan soal kematian dari KPPS ini. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kami juga menagih gitu ya, KPU sebagai penyelenggara pemilu juga bisa menyampaikan kepada publik secara transparan dan akuntabel bagaimana kompensasi ya yang akan diberikan kepada korban atau keluarga korban ya, baik yang sakit maupun yang meninggal dunia ya, walaupun sebetulnya sudah ada beberapa dokumen yang disampaikan kepada KPU
Tapi kami ingin menegaskan gitu ya bahwa informasi publik yang kami ajukan ini untuk memantik agar KPU bisa secara terbuka dan transparan dalam hal. Yang poin ketiga yang ada dalam surat keterbukaan informasi yang Kontras dan ICW ajukan itu juga soal kecurangan tentu saja. Selain kebingungan di tengah-tengah masyarakat soal Sirekap, kami juga menyoroti hal-hal berkaitan dengan kecurangan. Bahkan di lapangan kami menemukan beberapa hal gitu ya yang selanjutnya akan kita update besok. Para petugas KPPS itu terlibat dalam berbagai kecurangan yang ada di TPS. Artinya karena petugas KPPS itu bertanggung jawab kepada KPU sebagai penyelenggara, KPU juga harus menjelaskan secara terbuka gitu ya. Bukan hanya sebatas tugasnya Bawaslu, tapi KPU juga punya kewajiban moral untuk menjelaskan kepada masyarakat soal kecurangan yang ada. Nah, kecurangan ini jumlahnya sangat banyak, sangat besar dilakukan oleh petugas KPPS. Dan itu yang coba untuk kita tagih gitu ya kepada KPU informasi-informasi soal ini. Dan yang terakhir kami mau mencoba untuk menanyakan kepada KPU apa perlindungan fisik dan perlindungan hukum terhadap petugas KPPS. Kita tahu kemarin di Pamengkasan ada teror berupa bom yang dilakukan oleh orang yang tidak dikenal gitu ya kepada salah satu petugas KPPS. Walaupun sudah diusut oleh Polda Jatim ya kalau saya tidak salah, tapi paling tidak KPPS yang kemudian direkrut oleh KPU ini juga memiliki satu tanggung jawab gitu ya soal perlindungan hukum atau perlindungan fisik karena hal-hal tersebut berkaitan dengan kekerasan dan nyawa, dan kami berharap bahwa KPU bisa bertanggung jawab untuk menyelesaikan hal-hal tersebut. Mungkin untuk soal Sirekap tadi dari ICW sebetulnya mensinyalir ada apa sebetulnya di balik permasalahan ini, apa yang ditengarai sebetulnya di sistem Sirekap ini? Ya, di tengah dugaan kecurangan pemilu yang masif, tentu kami ingin memeriksa apakah betul ada kecurangan yang terjadi melalui sistem informasi rekapitulasi elektronik atau Sirekap. Itu yang ingin kami periksa melalui dokumen yang kami minta kepada KPU. Apakah memang betul di situ terjadi ya kecurangan ataupun manipulasi ataupun tidak. Jadi kami ingin memeriksa dokumennya terlebih dahulu untuk memastikan bahwa kecurangan itu tidak terjadi. Dokumen spesifiknya yang diminta apa? Dokumen yang kami minta pertama-tama dokumen anggarannya, dokumen pengadaannya, dan juga dokumen rekaman elektronik mengenai kerusakan yang pernah terjadi pada server yang ada di KPU. Gitu. Catatan kritisnya berarti sejauh ini Sirekap ini dipandang gimana? Ya, ini yang justru yang kami pastikan. Sirekap sejauh ini belum kami periksa secara lebih jauh ya, secara mendalam begitu ya. Apakah kecurangan ini terjadi atau tidak, sehingga kami membutuhkan dokumennya terlebih dahulu. Tapi dugaan itu muncul dari berbagai pihak termasuk kami, sehingga kami sekali lagi ingin memastikan. Ini kan memohon ada jawaban atau ada tindak lanjut dari KPU. Ya. Harapannya tenggatnya sampai kapan? Ya, sesuai Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 dan juga Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019, KPU punya waktu 3 hari kerja untuk menjawab permohonan informasi yang kami ajukan. Jadi kami tunggu 3 hari kerja. Jika memang tidak ada jawaban dari Komisi Pemilihan Umum, maka kami akan mengajukan surat keberatan. Cukup ya? Cukup ya? Terima kasih semuanya. Terima kasih rekan-rekan. Terima kasih banyak. Rozi Brigit. Ini dugaannya di sana, pembuatannya bukan hasil data surveinya. Iya, terutama di situ. Makanya kita lihat dulu di situ, apakah memang ada permasalahan. Karena permasalahan di hulu itu bisa pada akhirnya berujung pada permasalahan di hilir, yaitu soal selisih suara dan sebagainya. Gitu. Berarti dari dugaan ke ada korupsi dan kecurangan ini karena satu sistem listrik dan ada permasalahan di dalam teknisnya, tapi kan? Betul, dalam teknis, tapi kita lihat dulu di awalnya di hulunya seperti apa, untuk melihat kemudian di hilir. Jadi kami mau memeriksa itu melalui dokumen yang kami ajukan. Soal anggaran dulu pernah disinggung, ditanyakan teman-teman wartawan ke KPU. Aman menanyakan soal anggaran. Tapi ketua KPU menyebut nggak perlu itu jauh, nggak perlu dibuka. Justru itu, ini kan kalau KPU punya semangat keterbukaan dan transparansi, anggaran sekecil apapun itu harusnya dipublikasikan, tidak ditutup-tutupi, apalagi untuk permasalahan yang sudah jadi perbincangan di tengah publik yang besar gitu ya. Publik
publik luas sudah menduga ada kecurangan, ada kekisruhan akibat Sirekap gitu ya. Tapi KPU tidak memberikan informasi mengenai itu kan ironis sebetulnya. Harusnya apapun itu yang berkenaan dengan Sirekap, mau anggaran yang mau pengadaannya itu diberikan oleh KPU. Jadi tidak ditutup-tutupi. Dan itu informasi terbuka ya? Ya, itu informasi terbuka. Anggaran publik yang didapat melalui pajak yang kita bayarkan sebagai warga negara itu adalah anggaran yang terbuka. Mas, kemarin itu disebutkan ada anggaran Sirekap itu kurang lebih 3,5 miliar. Itu berarti dari angka segitu ICW melihat ada kemungkinan sangat besar dong. Ini maksudnya gini, 3,5 M itu apakah aneh? Terajak hasil aplikasinya kok banyak error itu salah satunya. Ya, itu justru anggarannya jumlahnya besar tapi kok sistemnya berantakan gitu ya. Dan konsekuensinya adalah publik sampai sekarang menjadi kisruh, menjadi ribut di berbagai daerah gitu ya, karena sistem yang tidak siap, sistem yang tidak baik begitu, sementara itu sudah menghabiskan anggaran yang jumlahnya tidak sedikit begitu. Jadi kami juga ingin meriksa anggarannya berapa, sebesar apa, detailnya seperti apa, digunakan untuk apa saja, apakah perencanaannya sejak awal sudah dilakukan dengan patut atau tidak gitu, karena perencanaan yang buruk di awal bisa berdampak pada kerusakan atau praktik buruk di akhirnya begitu, kerusakan di akhirnya. Jadi itu yang ingin kami periksa gitu. Bang, terkait dengan dorongan agar IT KPU itu diaudit, bagaimana tanggapan dari ICW, Bang? Sorry, gimana? IT-nya KPU. Ada dorongan IT-nya KPU gara-gara Sirekap ini minta untuk diaudit ya, begitu. Itu juga dorongan dari ICW. Ya, buat saya ini seluruhnya sistem Sirekap yang sedang jadi perbincangan, sedang jadi masalah, semestinya diaudit sejak awal. Itu dari perencanaannya, servernya dan sebagainya itu audit secara menyeluruh. Jangan hanya jumlah selisih suaranya saja, itu juga permasalahan betul, tapi secara menyeluruh itu semuanya harus diaudit. Dari KPU kan sudah di depan aja ya. Depan aja ya. Tadi satu lagi. Depan aja ya. Depan aja.